Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Kita akan membahas tentang menemukan jangkar di tengah badai kenakalan remaja. Di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan juga di dalam Amsal pasal pertama ayat 8, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menolak ajaran ibumu. Realita pada masa kini, gelombang yang tak henti-hentinya. Kita hidup di era di mana kenakalan atau pergumulan remaja tidak lagi hanya berupa bolos sekolah atau berkelahi di jalan. Bentuknya telah berevolusi menjadi lebih halus, namun jauh lebih merusak jiwa. Kecanduan media sosial, pornografi digital, bully, krisis identitas akibat tekanan standar kecantikan, kesehatan, mental di internet, sehingga nihilisme, perasaan hampa akan tujuan hidup. Remaja masa kini sering merasa terjebak dalam pusaran ekspektasi yang tinggi, namun minimnya bimbingan rohani yang mendalam. Mereka mencari validasi dari like dan komentar, bukan dari identitas mereka sebagai ciptaan Allah. Kegelisahan ini sering bermanifestasi sebagai pemberontakan sikap apatis atau perilaku berisiko tinggi sebagai pelarian dari kekosongan hati. Mari kita melihat dari perspektif firman Tuhan, akar masalah dan solusi ilahi. Alkitab tidak menutup mata terhadap gejolak masa muda. Raja Salomo, seorang yang bijak, mengakui dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari-hari malapetaka. Ayat ini menyeratkan bahwa masa muda adalah waktu yang rentan, penuh dengan godaan dan ketidakstabilan, sehingga membutuhkan fondasi yang kuat sejak kini. Maka ada 3 hal yang perlu kita pelajari bagaimana menghadapi kenakalan dan kegelisahan remaja masa kini. Yang pertama, identitas bukanlah apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Dunia mendefinisikan remaja dari penampilan, popularitas, atau presentasi. Ini menciptakan kecemasan dan dorongan untuk berbuat salah agar diterima. Namun di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kenakanlah seringkali adalah keterkaitan hati yang hilang arah identitas. Ketika seorang remaja menyadari bahwa ia dikasihi secara unconditional, tanpa syarat oleh Kristus, kebutuhan untuk mencari penerimaan melalui perilaku negatif dan berkurang. Maka yang kedua, pembaruan pikiran melawan arus budaya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 sudah diberitakan bahwa itulah kunci utama untuk bisa menanggalkan segala kenakalan. Berubahlah oleh pembaruan budimu, kenakanlah akan perisai perlengkapan Allah, yaitu firman Tuhan.
untuk terhindar dari kenakalan tersebut. Firman Tuhan mengajak remaja untuk secara aktif menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran. Ini bukan sekedar larangan, jangan lakukan ini, tetapi ajakan positif untuk mengisi pikiran dengan kebenaran, kemurnian, dan hal-hal yang mulia. Di dalam Filipi 4 ayat 8. Dan juga poin yang ketiga, pentingnya komunitas dan bimbingan. Amsal 13 ayat 20 berkata, Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Di era digital, teman bisa siapa saja dari seluruh dunia. Namun firman Tuhan menekankan pentingnya komunitas nyata yang takut akan Tuhan. Maka di sini perlu kita sadari sama siapa kita bergaul. Maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam dunia ini. Gereja adalah tempat yang cocok untuk pembinaan karakter untuk kehidupan para remaja. Karena di sana ada pergaulan-pergaulan yang sehat yang akan diarahkan, yang akan diberikan kepada remaja supaya mampu memiliki kepribadian yang baik dan benar. Maka di sini refleksinya adalah untuk para remaja, pemuda, dan kita juga. Bagaimana remaja atau kita, apakah ada era dalam hidupmu di mana kamu merasa harus pura-pura menjadi orang lain agar diterima? Ini pasti ada di dalam kehidupan kita semua. Supaya kita diterima orang lain, kita harus berpura-pura manipulasi kepribadian kita hanya untuk sebuah diterima. Oleh sebab itu, serahkanlah kegelisahan itu kepada Tuhan. Dia tidak meminta kesempurnaan, tetapi hati yang mau kembali kepadanya. Yang kedua, bagi orang tua, pembina, apakah kita hanya menghukum perilaku, kenakalan, atau kita juga mendengarkan akar kegelisahan di balik perilaku tersebut? Mari kita menjadi pendamping yang menghadirkan, bukan hanya mengawas yang menjauh. Mari kita menyadari beberapa hal ini agar kita bisa menyelamatkan generasi-generasi remaja pada masa kini. Mari kita berdoa supaya pemaparan firman ini diberkati bagi kita semua. Bapa dalam surga, kami membawa generasi muda ini ke hadapan dunia saat ini penuh dengan badai informasi, tekanan sosial, dan godaan yang sulit ditolak. Kami berdoa agar setiap remaja yang sedang bergumul dan kenakalan atau kebingungan identitas dapat menemukan jangkar keselamatan dalam Kristus. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk tidak mengikuti arus dunia, tetapi memiliki keberanian untuk berbeda karena kebenaran-Mu. Pulihkanlah orang tua dan pembina rohani. Gantikanlah kekosongan hati mereka dengan kehadiran Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Maka pesan yang terakhir daripada pemaparan materi ini adalah kenakalan remaja bukanlah akhir dari segalanya, melainkan signal bahwa ada kebutuhan rohani dan emosional yang belum terpenuhi. Firman Tuhan menawarkan bukan sekedar aturan, tetapi relasi pemulihan yang dapat mengubah kegelisahan menjadi tujuan hidup yang mulia. Demikian pemaparan akan materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.